Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dua contoh soal dan satu teorema. Langsung saja kita ke contoh soal 1.17. Diberikan sebuah lingkaran dengan jari-jari R dan pusat titik A pada bidang Euclides. Ditetapkan relasi T sebagai berikut. Untuk setiap P elemen V, TP sama dengan Hi sehingga AP kali AHI sama dengan R kuadrat. Apakah T suatu transformasi? Nah, untuk membuktikannya teorema ini kita lihat penjelasan berikut. Syaratnya 1. T suatu fungsi dari V ke V. Yang kedua, T suatu fungsi bijektif dengan syarat A suatu fungsi kepada B suatu fungsi satu-satu. Nah, kita buktikan yang pertama, yaitu T suatu fungsi dari V ke V. Ambil sembarang titik P, kedudukan P terhadap lingkaran, dan titik pusatnya memiliki 4 kemungkinan, yaitu P sama dengan A, P tidak sama dengan A, tetapi di dalam lingkaran, P pada lingkaran, dan P di luar lingkaran. Untuk P sama dengan A, misalnya Hi sama dengan T, P atau P sama dengan A, maka AA kali AHI sama dengan R kuadrat. Nah, maka 0 kali AHI sama dengan R kuadrat. Nah, jadi AHI sama dengan R kuadrat per 0. Hasilnya tidak terdefinisi karena penyebutnya itu 0. Artinya tak ada Hi sehingga AA kali AHI sama dengan R kuadrat. Hal ini berakibat bahwa apabila P sama dengan A, tak ada Hi elemen V, sehingga AP kali AHI sama dengan R kuadrat. Jadi T bukan fungsi dari V ke V. Karena salah satu syarat atau syarat yang pertama ini tadi dari suatu transformasi sudah tidak terpenuhi, dapatlah disimpulkan bahwa T bukan suatu transformasi. Jadi kita tidak perlu membuktikan syarat yang kedua. Nah, kita lanjut contoh soal 1.18. Ambil transformasi T1 yang ditetapkan sebagai berikut. Misalkan V bidang Euclides sedangkan A suatu titik tertentu. T1 ditetapkan untuk setiap P elemen V. Jika P sama dengan A, T1 P sama dengan A. Jika P tidak sama dengan A, T1P sama dengan P aksen. Dengan P aksen titik tengah garis AP. Selanjutnya kita ambil relasi T2 yang ditetapkan sebagai berikut. Misalnya V bidang Euclides dan G suatu garis tertentu untuk setiap P elemen V. Jika P elemen G, T2P sama dengan P. Jika P bukan elemen G, T2P sama dengan P aksen. Dengan P aksen titik tengah ruas garis tegak lurus dari P ke G. Selidiki A. Apakah T2 suatu transformasi? Yang B. Apakah T1 bundaran T2 sama dengan T2 bundaran T1? Nah, cara pembuktiannya ditunjukkan bahwa A. T2 fungsi dari V ke V. Yang B. T2 fungsi bijektif dengan syarat T2 fungsi kepada T2 fungsi satu-satu. Nah, buktikan soal pertama, yaitu T2 fungsi dari V ke V. Berdasarkan 2.1, jika P elemen G, T2P sama dengan P, untuk semua X elemen V dan X elemen G, maka X tunggal dari X oleh T2. Berdasarkan 2.2, jika P bukan elemen G, T2P sama dengan P aksen. Dengan P aksen titik tengah ruas garis tegak lurus dari P ke G untuk semua X elemen V dan X bukan elemen G, ada tunggal garis tegak lurus kepada G melalui X. Hal ini mengakibatkan tunggalnya titik tengah ruas garis tegak lurus dari X ke G. Jadi untuk X elemen V dan X bukan elemen G, ada tunggal beta anggota V yang memenuhi 2.2, yaitu jika P bukan elemen G, T2P sama dengan P aksen. Dengan P aksen titik tengah ruas garis tegak lurus dari P ke G. Jadi T2 suatu fungsi dari V ke V.
Nah, tadi syarat pertama sudah terpenuhi. Sekarang kita buktikan syarat yang kedua, yaitu T2 fungsi bijektif. Yang pertama, T2 fungsi kepada. Ambil sembarang Y elemen V apabila Y elemen G ada prapeta Y oleh T2. Apabila Y bukan elemen G, ada tunggal garis L yang tegak lurus G melalui Y. Misalnya, himpunan N sama dengan G irisan L. Akibatnya ada garis NY. Hal ini mengakibatkan ada ruas garis NY sehingga Y elemen garis NX dan garis YN sama dengan garis XY. Dari uraian ini ada X sehingga garis YX tegak lurus G dan Y sama dengan TX. Jadi T2 fungsi kepada. Lalu selanjutnya kita buktikan syarat T2 fungsi bijektif yang kedua, yaitu T2 fungsi 1, 1. Ambil 2 titik sembarang X, Y elemen V sehingga X bukan elemen Y. Untuk X, Y pada sisi yang berbeda oleh garis G. T2X tidak sama dengan T2Y sebab T2X dan T2Y terletak pada sisi yang berbeda oleh garis G. Coba lihat gambar berikut. Nah, sama-sama di garis G tetapi berbeda sisinya. Lalu untuk X, Y pada sisi yang sama dengan G dengan garis XY tegak lurus G. Karena garis XY tegak lurus G, maka jarak dan X ke G dengan jarak dari Y ke G berbeda. Akibatnya T2X tidak sama dengan T2Y sebab jarak dari T2X ke G separuh jarak dari X ke G. Sementara itu, jarak dari T2Y ke G separuh jarak dari Y ke G. Nah, perhatikan gambar 1.6 ini. Selanjutnya untuk X, Y pada sisi yang sama oleh G. Garis XY tidak tegak lurus G. Hal ini berakibat dari garis L melalui X tegak lurus G dan garis M melalui Y tegak lurus G. Nah, G sejajar dengan L karena T2X elemen L, T2Y elemen M, dan L sejajar dengan M. Maka T2X tidak sama dengan T2Y. Perhatikan gambar 1.7 ini. Nah, jadi T2 fungsi 1, 1. Karena T2 fungsi kepada dan 1, 1, T2 pun suatu fungsi bijektif. Dengan demikian, T2 merupakan fungsi dari V kepada V dan bijektif, sehingga T2 disebut sebagai suatu transformasi. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan bahwa T1 bundaran T2 sama dengan T2 bundaran T1. Nah, ambil sumbu X sebagai garis G dan sumbu Y sebagai garis yang melalui titik A tegak lurus garis G. Akibatnya, titik A dapat dimisalkan berkoordinat 0,B. Ambil sembarang titik P, X, Y elemen V. Didapat T1P sama dengan 1/2 X, 1/2B plus Y merupakan titik tengah AP untuk semua P, X, Y elemen V. Nah, T2P sama dengan X, setengah Y untuk semua P, X, Y elemen V. Pandang T1 bundaran T2, P sama dengan T1 dalam kurung T2P sama dengan T1, T2P nya diganti X, setengah Y yang sudah diketahui di atas tadi, sama dengan setengah X, setengah dalam kurung B plus setengah Y. Nah, T2 bundaran T1P sama dengan T2 dalam kurung T1P sama dengan T2 setengah X, setengah B plus Y sama dengan setengah X, 1/4
B plus Y. Jadi T1 bundaran T2P tidak sama dengan T2 bundaran T1P untuk semua P, X, Y elemen V. Maka dari itu T1 bundaran T2 tidak sama dengan T2 bundaran T1. Akibat dari contoh ini, tarik kesimpulan bahwa pada komposisi transformasi tidak berlaku sifat komutatif. Nah, selanjutnya kita akan membahas teorema 1.6. Setiap transformasi T mempunyai satu transformasi balikan atau inverse. Bukti, makna dalam pernyataan di atas harus ditunjukkan berturut-turut. Yang pertama, adanya balikan dari T. Yang kedua, balikan dari T merupakan suatu transformasi. Yang ketiga, balikan dari T tidak lebih dari satu buah. Nah, kita buktikan yang pertama, adanya balikan dari T. Tetapkan T1 sebagai fungsi berikut. Andaikan X elemen V dengan V bidang Euclides, karena T suatu transformasi, maka ada prapeta Y elemen V, sehingga TY sama dengan X. Ambil T1X sama dengan Y, artinya T1X prapeta dari X oleh T. Jadi dari TY sama dengan X, maka T dalam kurung T1X sama dengan X, karena T dalam kurung T1X sama dengan T bundaran T1X sama dengan X sama dengan epsilon X untuk semua X elemen V. Jadi T bundaran T1 sama dengan epsilon. Selanjutnya T1 bundaran TX sama dengan T1 bundaran dalam kurung TX. Misalkan TX sama dengan B, maka T1B sama dengan X. Jadi T1 bundaran TX sama dengan X sama dengan epsilon X untuk semua X elemen V. Maka dari itu T1 bundaran T sama dengan epsilon. Jadi ada balikan dari T yaitu T1. Nah, kita buktikan yang kedua, yaitu balikan dari T1 yaitu T1 suatu transformasi. Berdasarkan uraian penetapan T1 di atas, jelas bahwa T1 suatu fungsi kepada dari V ke V. Jadi cukup menunjukkan T1 suatu fungsi satu-satu saja. Untuk itu ambil sembarang unsur X1 dan X2 pada V, sehingga T1X1 sama dengan T1X2. Kemudian misalkan A sama dengan T1X1 sama dengan T1X2, karena TA sama dengan T1X1 sama dengan X1, dan TA sama dengan T1X2 sama dengan X2, maka X1 sama dengan X2. Jadi T1 suatu fungsi satu-satu, karena T1 fungsi dari V kepada V dan satu-satu, maka T1 fungsi bijektif. Akibatnya T1 suatu transformasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu transformasi balikan dari T tidak lebih dari 1. Andaikan ada dua transformasi balikan dari T selain T1 yaitu T2. T2 bundaran T sama dengan T bundaran T2 sama dengan epsilon. Ambil T1 bundaran T sama dengan epsilon, maka T1 bundaran T bundaran T2 sama dengan epsilon bundaran T2. Maka T1 bundaran dalam kurung T bundaran T2 sama dengan T2. Maka T1 bundaran epsilon sama dengan T2. Jadi T2 transformasi balikan dari T, maka T1 sama dengan T2. Jadi hanya satu transformasi balikan dari T, yaitu T1. Nah, berikut penjelasan dari saya. Jika ada salahnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.